menerangkan, ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu adalah penjaranya orang yang beriman. Namanya penjara, ada kenikmatan? Tidak ada. Huffatil jannah bil makarihi wa huffatin nar bisyahwat. Surga itu dikelilingi oleh yang dibenci oleh nafsu, sedangkan neraka itu dikelilingi oleh yang dicintai oleh nafsu. Pokoknya sing dibenci ambek nafsu mesti apik. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan selera syahwat kita itu insyaallah apik. Tapi segala sesuatu yang kadang kita senang, mengumbar syahwat, mengumbar hawa nafsu, itu jelek. Nah, di dunia ini yang sing enak-enak ya dilarang kabeh. Sing enak-enak dilarang kabeh dunia ini. Apa kenikmatan yang dibolehkan di dunia ini? Tidak ada. Enaknya dunia itu tidur, makan, terus menikah. Orang yang hobinya mabuk mengatakan enaknya hidup itu ya mabuk, kan haram kabeh. Turu kebablasan ya haram. Menikah, kawin maksudnya, bukan nikah kawin, bersetubuh. Itu orang akalnya waras mengatakan iya ini satu kenikmatan, betul. Tapi kalau bukan istrinya haram. Nah terus apa dunia ini yang enak? Tidak ada yang enak dunia ini. Apa yang enak? Tidak ada. Semua keterikatan dan semua selalu bersinggungan dengan nafsu. Kabeh di dunia ini selalu berseberangan dengan sesuatu yang kita cintai, yang syahwat cintai, gitu ya. La ilaha illallah. Idza tabarujal abdu faqad istakmala nisfuddin. Apabila seseorang itu menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh keimanannya, nambah imannya. Falyataqillaha fi nisfil baqi. Dan kini hendaknya dia bertakwa kepada Allah tentang sisa setengahnya. Nah, kita sebelum menikah gak dua iman ya. Jangan ngaku punya iman kalau belum menikah. Nikah dulu baru tahu apa itu arti iman. Nikah setengahnya tanggungan kita. Kalau kita menikah full imannya, ya nggak terasa. Jadi enaknya dunia ya, enaknya dunia itu Allah menciptakan iblis itu enaknya dunia. Kenapa kok Allah menciptakan iblis? Kenapa Allah kok menciptakan hawa nafsu? Kenapa Allah kok menciptakan syahwat? Kenapa Allah kok menciptakan kemaksiatan? Kenapa Allah kok menciptakan musuh? Kenapa Allah kok menciptakan sesuatu yang diharamkan? Kok nggak semua halal? Kenapa Allah kok menciptakan angan-angan? Kepengin nikah, kepengin niki. Kenapa? Agar kita bisa hidup di dunia. Definisinya begini. Kalau kita sholat imannya penuh tanpa ada godaan, hambar. Nikmatnya ibadah kita melawan nafsu. Nikmatnya dakwah ketika ada orang yang memfitnah. Kalau seumpama kita dakwah, nggak ada orang yang memfitnah, nggak ada orang yang ganggu, lemes kita, lemes. Kita di majelis nggak ada orang yang fitnah, lemes. Nggak ada orang yang memusuhi, malas kita. Begitu ada orang yang memusuhi, ada yang fitnah, semangat kita. Kita buktikan kita nggak seperti yang mereka tuduhkan, ada semangat. Subhanallah. Termasuk kalau kita di dunia ini Allah tidak menciptakan syahwat, maka berbahaya, nggak ada kehidupan ini. Karena Allah cuma memberitahukan di dunia ini ada Al-Quran. Di dunia ini ada Al-Quran, dan Al-Quran menjanjikan kita akan masuk surga. Kalau tanpa diisi dengan nafsu, kita semuanya stres, Pak. Stres kita semua. Stres kita. Orang itu pasti di dunia ini pengen kemana? Tempat yang enak, tempat yang nyaman, tempat yang indah. Pasti itu, nggak ada yang enggak. Ada di dunia ini orang yang berpikir
saya daripada di rumah yang bagus mending di pinggir jalan aja, jadi tunawisma, jadi gelandangan aja. Ada orang kayak gitu? Nggak ada. Sedangkan kita di dunia ini gelandangan semua, kita gelandangan semua. Rumah kita di akhirat, di surganya Allah nanti itu. Nah, kalau kita tidak diberikan syahwat angan-angan, kita akan stres. Contohnya begini, malam ini kita akan malam ini Allah memberikan kabar kepada kita, misalnya, Sin, malam ini Anda mau saya kasih rumah yang paling bagus di Tuban, tapi syaratnya rumahmu itu tinggal, mobilmu juga tinggal. Sudah saya sediakan pembantu 10, saya sediakan rumah mewah, saya sediakan mobil, saya sediakan segala macam. Kira-kira bengi iki aku iso turu ora? Akal sehat loh ya. Mungkin di antara kalian rumahmu tinggal, Anda mau diganti rumah yang mewah dengan 10 mobil pelayan dengan fasilitas, dan di situ ada berkarung-karung emas. Kira-kira iso turu ora? Iso turu. Ora percaya kalau iso turu. Bisa tidur kita? Tidak bisa. Begitu juga dengan kita diberikan kabar setelah engkau mati engkau akan masuk surga. Kalau kita nggak dikasih syahwat oleh Allah, nggak ada kehidupan ini. Nggak ada, kehidupan ini nggak ada. Makanya dikasih iblis agar kita punya angan-angan, agar kita punya cita-cita, punya keinginan adanya kehidupan. Ini karena adanya iblis. Kalau nggak ada iblis, nggak ada syahwat, nggak ada pendorong ingin memiliki sesuatu, ingin membenahi sesuatu, ingin meluruskan sesuatu, itu karena adanya syahwat. Jadi Allah menciptakan syahwat sendiri itu rahmatnya Allah. Allah menciptakan iblis, rahmat itu. Anda pikir kutukan? Tidak, rahmatnya Allah iblis itu. Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sesuatu murka, tidak, semua rahmat. Pikirlah, kalau ada orang memfitnah kita, rahmatnya Allah itu. Ada orang mencaci kita, rahmatnya Allah. Ada orang memusuhi kita, rahmatnya Allah. Jangan berpikir itu musibah, ya Allah Pak, ada orang memusuhi kita. Jangan kita berpikir itu kenapa majelis ini kok difitnah terus, majelis ini kok dimusuhi terus. Itu rahmatnya Allah. Yang pertama, untuk menghapus dosa kita. Mungkin ketika kita berdakwah ada sombongnya, mungkin ketika kita berdakwah ada bangga dirinya, mungkin ketika berdakwah ada tendensi dunia, ingin dipuji orang. Dengan orang memfitnah kita, Allah angkat dosa-dosa yang kita lakukan di dalam dakwah tersebut untuk mensterilkan pahala kita di depan Allah. Jadi kalau ada orang musuhi kita, ada orang memfitnah kita, itu rahmatnya Allah. Jangan kita berpikir orang ini, ayo kita lawan. Tidak perlu. Sudah keharusan orang berdakwah itu punya musuh, itu sudah wajib. Jangankan kita, Rasulullah itu orang yang paling indah matanya. Rasulullah orang yang paling bau harumnya, yang paling bau harumnya, yang paling wangi adalah Rasulullah. Yang paling indah suaranya adalah Rasulullah. Yang paling luhur akhlaknya adalah Rasulullah. Yang paling indah merdu suaranya adalah Rasulullah. Itu aja ada Abu Lahab, Abu Jahal. Makanya kalau di dunia ini ada abu-abu yang lain, ya nggak apa-apa gitu loh. Paham? Saya kira anak Abu Janda, berarti lah anak saya ini. Itu nggak apa-apa, harus ada orang kayak begitu. Nah, tokoh-tokoh Abdullah bin Ubay, ya wujudnya kan Abu Janda ya. Abdullah bin Ubay sekarang, itu tokoh munafik, itu kan kudu ono. Nah, kalau nggak bergerak ini dakwah ini, harus ada. Kalau kita nggak mau punya musuh di dunia ini, hanya satu kegilaan ya, orang sinting ya. Menurut saya orang kalau sinting benar-benar gila. Itu dia berupaya gimana semua orang ini senang sama dia. Gimana caranya semua orang itu cinta kepada dia. Itu orang sinting itu. Enggak mungkin kita jalan lurus
pasti ada yang nggak senang. Kita jalan sama merayap, ngesot, ya mesti ono sing ngelokno. Nggak mungkin. Kita di dunia, hidup di dunia ini dicocoki sama semua orang tuh nggak mungkin, mustahil itu. Jadi kalau ada orang yang nggak cocok dengan kita, santai aja. Nggak perlu kita sibuk, nggak perlu kita sibuk. Wah orang ini, ayo kita nggak perlu. Yang perlu ini adalah introspeksi diri. Bagaimana keikhlasan kita kepada Allah? Bagaimana ketawaduan kita, rendah hati kita, kebersihan hati kita ini bagaimana? Itu yang perlu diurusi, bukan kita ngurusi orang lain. Nabi Muhammad kayak begitu, suaranya Rasulullah, ya Allah, wajahnya tidak ada yang bisa mengalahkan Rasulullah. Posturnya Rasulullah sampai dikatakan oleh Sayyidina Aisyah, diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah itu perutnya six pack. Ya. Perutnya Rasulullah itu six pack. Jadi diriwayatkan dalam hadis itu bahwa perutnya Rasulullah itu seperti batu yang bertumpuk. Bagaimana bentuk dadanya Rasulullah, bidang dadanya, lengannya, bibirnya, indah Rasulullah. Seperti itu. Jadi segala sesuatu jika ada yang menimpa diri kita tergantung bagaimana prasangka kita kepada Allah. Jangan kita berprasangka buruk kepada apapun juga. Husnudzon. Kalau kita berprasangka baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita berprasangka buruk, maka engkau akan menikmati sesuai dengan prasangka buruk di hatimu kepada yang mentakdirkan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'allamana masyaykhuna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam kitab Nasaih Diniyah masalah fadilatul nikah, di dalam bab keutamaan seseorang yang menikah, bahwa Nabi Muhammad mengatakan kepada seseorang yang belum menikah, ya ma'syarus syabab, wahai kalian para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, maka jika kalian sudah memiliki sedikit daripada harta biaya, maka segeralah kalian untuk menikah. Fa innahu 'adhun lil basar, karena orang kalau menikah itu akan lebih bisa kontrol pandangan, kontrol pikiran, kontrol segala-galanya. Wa ahsadil farj, dan bisa menjaga daripada kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm, kalau kalian sudah menginjak dewasa, nafsu sudah mulai ada, syahwat sudah mulai ada, maka perbanyaklah kalian untuk berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa menjadi perisai. Orang kalau nggak bisa menikah, dia udah punya syahwat, hendaknya dia menikah, nggak ada biaya, nggak ada kemauan, nggak ada gini, sudah banyak pertimbangan yang sifatnya menghalangi seseorang tersebut untuk menikah, maka berbanyak daripada orang itu untuk berpuasa. Man arada an yalqallahu tahiran mutahhiran falyatazawwaj kharairi. Dikatakan barang siapa yang ia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci dan tersucikan,
maka hendaknya dia menikahi perempuan. Anda kemudian punya makom kedudukan di hadapan Allah, syaratnya nikah dulu. Bahkan orang kalau belum menikah, dia tidak disarankan menjadi imam sholat itu. Afdolnya orang yang sudah menikah. Kalau orang belum menikah, dia nggak boleh menjadi imam. Bahkan sebagian pendapat ulama mengatakan tidak sah orang yang tidak afdol orang yang menjadi imam sedangkan dia belum menikah, itu nggak afdol, nggak semestinya. Arba'un minan sunnati mursalin, 4 hal yang pasti dimiliki oleh Rasul. Jika 4-4-nya ini tidak ada di dalam diri Rasul, maka dia tertolak menjadi Rasul. Apa itu Rasul? Orang yang menerima wahyu dan untuk menyampaikan itu namanya Rasul. Sedangkan Nabi, orang yang menerima wahyu tetapi tidak untuk disampaikan, hanya untuk dirinya sendiri, itu Nabi. Nah, jadi sebetulnya kitab suci itu jumlahnya ya 124.000 ya. Nabi itu jumlahnya 124.000 Nabi. 25 yang wajib diketahui ya, jenisnya ayat suci ya mungkin 124.000, wallahu a'lam ya, karena sedangkan yang wajib diketahui ada Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat. Yang pertama, orang kalau jadi Rasul itu pasti al-haya. Apa haya itu? Isinan, al-haya, malu, wonge iku gak enakan lho. Jadi selalu menjaga kewibawaan. Dan biasanya seperti dia paling menjaga soal masalah aurat. Itu Rasul kayak gitu, al-haya. Jadi gak ono ceritane Nabi nggih kaos kotangan tok ora ono ceritane, paham? Nabi terus melaku, Rasul melaku ambek bledet ketemu dele gak ono itu. Jadi orang kalau sudah menjadi Rasul, dia punya haya, dia punya rasa malu yang luar biasa, gak sembrono, menjaga betul bagaimana perilakunya kepada orang, bagaimana cara duduknya, bagaimana cara jalan, itu ditotok kabeh. Terus orang Rasul itu kayak begitu ya. Nah, al-ulama umana'u Rasul, ulama juga demikian, para pewarisnya Rasul. Bagaimana mereka harus berpenampilan, ayo, sing setil, wangi, wa tatawur lah, wa ta'atturu, yaitu seneng gawe parfum, memakai wangian, seneng parfum. Kalau ceritanya Nabi badek, Rasul badek itu gak ono, wangi terus, mandi seger, pakai parfum, majelis pakai bukhur, selalu wangi-wangian. Ya, itu sunnatul Rasul itu. Pakai wangi-wangi gitu, dupa, pakai sesuatu yang wangi-wangi, yang bau badannya tuh harum, seneng sama wangi-wangi. Bahkan dikatakan orang kalau beli parfum ya, awakmu duduk 10 juta, 7,5 juta kita belikan parfum semua, itu tidak dikatakan israf, tidak dikatakan boros, enggak, justru malah barokah. Ayo paling untuk kau ini duitmu untuk ono parfum kabeh jajal, entek tenan lek kowe menjajal-jajal koyo ngene, ora iso. Ini maknanya begini, sesuatu yang sudah dicontohkan itu pasti ada barokahnya. Rasulullah itu membelanjakan beli parfum itu ya luar biasa, hampir semua hartanya dibelikan parfum itu Rasulullah SAW. Sedangkan tidak ada satupun parfum yang lebih harum daripada keringatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, pernah Ummu Sulaim ketika di musim panas, Nabi Muhammad itu badannya itu segar, Rasulullah badannya segar Rasulullah, sampai akhirnya minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah boleh tidak saya untuk mengambil keringatnya ditadungi keringatnya, dibiarkan Rasulullah di tangannya gitu, tangannya netes keringatnya Rasulullah, tadungi.
dicium itu baunya, ya Allah, tidak ada parfum yang bisa mengalahkan keringatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keringatnya awak-awak ya bang, keringatnya awak-awak itu ya, buadak ya. Nah, itulah basyarun la kal basyar, manusia tetapi tidak seperti manusia. Itulah Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda ludahnya Rasulullah. Rasulullah punya ludah punya, tapi nggak seperti kita ludahnya. Rasulullah berkeringat, naam, Rasulullah berkeringat, tetapi tidak seperti keringat kita. Rasulullah punya mata, ya, tetapi tidak seperti mata kita. Wujudnya manusia, tetapi basyar la kal basyar, manusia tetapi bukan seperti manusia pada umumnya. Habibullah, afdalul makhluk, paling mulianya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menandingi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di dunia ini yang bisa seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kemana-mana selalu bawa siwak wasiwak. Siwak itu fungsinya yang pertama, orang kalau pakai siwak, dia tidak akan mati kecuali dia bersyahadat kepada Allah. Yang kedua, orang kalau pakai siwak itu dia akan menguatkan gigi. Yang ketiga, orang kalau pakai siwak itu akan mencerahkan wajah. Didelok itu enak, cerah, indah, wajahnya tambah ganteng, tambah ayu pakai siwak. Orang kalau pakai siwak itu bisa menguatkan daripada tulang-tulang. Banyak kaidahnya siwak itu, subhanallah. Nah, ini sunatul Rasul, semua Rasul menggunakan siwak. Dan apa? Wan nikah, dan menikah. Nggak ada ceritanya Rasul yang nggak menikah, tidak ada. Semua para nabi, para Rasul itu menikah. An nikahu sunnatul anbiya wasyi'arul auliya. Jadi nikah itu suatu bentuk keharusan bagi mereka para nabi. Nabi Dawud itu hampir dicopot kenabiannya karena tidak menikah. Jadi detik-detik terakhir Nabi Dawud itu mau meninggal, beliau baru menikah. Kurang 3 atau 4 tahun beliau baru menikah. Nabi Dawud hampir nggak jadi nabi ya gara-gara nggak nikah. Orang kalau menikah itu imannya langsung double, blok. Jadi 2 kali lipat. Orang kalau menikah itu kebijakannya, kecerdasannya dan segala-galanya itu akan bertambah, rezekinya tambahin sama Allah. Innahu fuqara yughnihumullah min an yakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Kalian itu miskin dan akan diberikan kekayaan oleh Allah manakala kalian menikah. Tanakkahu, menikahlah kalian. Taksuru, gaya anak sing akeh. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Karena yang akan aku banggakan di antara kalian itu bukan kualitas kalian, tetapi kuantitas atau jumlah kalian. Itu yang akan dibanggakan dari Rasulullah. Jadi pernah ada satu cerita, dilihat ada umat, banyak sekali umat itu. Terus akhirnya dilihat, umatnya siapa itu? Umatku kah? Segini banyaknya? Enggak. Ya Allah, sayangnya kalau itu bukan umatku, kata Rasulullah. Aku ini umatku, enggak, umatmu, lihat dulu umatmu. Jadi di dunia itu 100%, 80% umatnya Rasulullah jumlahnya. Dan semua umatnya Rasulullah itu, jadi nanti di akhirat itu ya, di akhirat itu berbentuk seperti shaf menghadap kepada Allah, kayak shaf ya. Shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga, shaf keempat. Kita orang ini bahwa shaf kepira orang ngerti kan. Sampai dikatakan oleh Habib Umar bin Hafid ya, Habib bin Hafid itu mengatakan, tahukah bahwa di antaranya yang ada di shaf pertama siapa? Kata Habib Umar, siapa? Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Itu shaf pertamanya, beserta para nabi dan rasul. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, Al-Hayy Abdul Qadir bin Ali, Al-Hayy Abdul Qadir bin Ahmad As-Sekaf, Habib Ali bin Juz As-Sekaf termasuk ya, Habib Qadir bin Ali, Habib Qadir bin Ahmad As-Sekaf itu shaf pertama. Sayyid Muhammad bin Ali itu
yang saya dengar langsung dari Habib Umar itu, beliau mengatakan demikian beberapa tahun yang lalu. Ceramahnya berada di Pondok Raji di Bangil, Pondok Dalwah, di Pondok Darulullah wa Dakwah. Jadi beliau mengatakan demikian. Kamu tahu itu yang namanya di akhirat itu orang bersosok. Yang di soft pertama Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki radhiyallahu ta'ala wa nafa'anallah bihi wa bi'ulumihi bidarain. Nah, kita diperintahkan untuk memperbanyak anak. Taktsuru, jangan kita KB, berarti KB itu haram. KB itu haram. Iya, Anda menghalangi takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya wakil ora apa-apa takdir sudah, yakin. Jangan kita ngitung segala sesuatu itu dengan jumlah. Le anakku siji jumlah pengeluaranku 1 juta, ya anakku loro ya 2 juta, itu tidak ketemu. Matematika kita sama matematikanya Allah itu beda. Allah sudah memerintahkan pasti menjamin. Tidak mungkin Allah memerintahkan tidak bertanggung jawab atas perintahnya, paham ya? Misal ada seorang guru, saya aja, tidak usah jauh-jauh, saya memerintahkan salah satu santri di Majelis Ridwan, tolong saya belikan ini, tolong saya minta tolong karena waktu sibukan, tolong tukokno. Terus dia terjadi sesuatu di jalan, apa aku meneng wae? Dengan keterbatasan saya, dengan kemiskinan saya yang seperti ini, dengan kelemahan saya yang seperti ini, itu pun insya Allah saya tidak akan lepas tanggung jawab, karena saya yang memerintahkan, karena saya yang meminta untuk mengerjakan. Terus kalau sudah Allah yang memerintahkan, apakah Allah akan lepas tangan? Enggak mungkin. Nabi Muhammad mengatakan taktsuru, perbanyak turunan kita, perbanyak anak-anak kita, insya Allah rezeki kita segala apapun akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan matematikanya Allah itu beda dengan matematika kita. Kalau matematika kita 10 dikurangi 1 berapa? 9. Kalau matematikanya Allah 10 kita sedekahkan 1 jadi 100. 10 disedekahkan 1 jadi 99. Kita sedekah 1, harta kita dikalikan 10 oleh Allah. Kita sedekah 10.000, uang kita 100.000. Insya Allah diganti oleh Allah menjadi 990.000. Itu matematikanya Allah, beda dengan kita. Makanya segala sesuatu itu tidak bisa dilogika dengan akal. Dan ini agama yang memang tidak bisa dilogika dengan akal dalam bentuk ketaatan pemerintah, ketaatan beribadah ya, bukan di dalam penerapan ya, syariat ya. Ini agama yang rasional ya, tetapi ada titik-titik tertentu yang sifatnya itu adalah doktrin atau dogma. Itu ada ayat yang bisa ditafsirkan dan ada ayat yang sifatnya harus ditelan mentah-mentah. Itu ada taat, sudah ojo kakek ngomong taat. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ayat pertama. Ini ayat yang diturunkan untuk orang-orang yang percaya dengan hal gaib yang kadang nggak bisa masuk ke akal sehat. Sebetulnya akal sehat kita yang tidak mampu, bukan Qur'annya yang nggak masuk akal. Jadi kalau kita berpikir tentang masalah Al-Quran yang mana kita nggak nyampe, yakinilah yang benar nih Quran, bukan kita yang nggak bisa mosok iya tuh kok ini peraturannya Rasulullah, masa iya peraturannya Nabi Muhammad kok seperti ini. Apakah seperti itu? Tidak. Kita kembalikan bahwa akal kita yang tidak mampu untuk mengambil hikmah, untuk mengambil satu bentuk pemahaman, kita nggak mampu. Akal kita yang nggak bisa ya, yang nggak bisa mencerna dengan bagus. Itulah syariatnya daripada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Aku akan membanggakan kalian di hadapan nabi-nabi. Rasulullah bersama kita memamerkan kita. Ini loh umatku, lihat jumlahnya umatku ya. Inilah jumlahnya umatku, lihat, dipamerkan di hadapan para nabi-nabi nanti di akhirat ya. Jadi semua nabi itu akan memiliki singgasana. Singgasana semua terisi
Singgasana itu terbuat dari cahaya yang diduduki oleh para nabi dan di bawahnya umatnya. Illa, kecuali singgasananya Rasulullah yang kosong, enggak ditempati oleh Rasulullah singgasananya. Kenapa? Rasulullah sibuk di neraka untuk mengambil umatnya yang masih tertinggal. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah Nabi Muhammad, jasanya bukan hanya di dunia tetapi nanti sampai di akhirat. Itulah perjuangan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kalian itu pasti memiliki dan kita ini pasti memiliki utang budi kepada Rasulullah. Utang budi kita bisa mengenal Islam karena siapa? Rasulullah. Kita bisa akur karena Rasulullah. Negara ini bisa merdeka karena siapa? Karena Rasulullah. Karena siapa? Kalau seandainya tidak ada para kiai, seandainya tidak ada para ulama, dan tidak ada ajaran untuk jihad mengusir penjajah, mana bisa kita merdeka? Jadi merdeka itu jasanya siapa? Jasanya Rasulullah. Kalau tidak ada jasanya Rasulullah, ya tidak mungkin kita bisa merdeka. Dari mana? Yang mengusir penjajah itu para ulama, para pimpinan pondok pesantren. Atau kita pernah mendengar yang mengusir penjajah ini orang-orang yang di luar kiai? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Semuanya umat Islam tentunya. Umat Islamlah yang mengusir penjajah dari NKRI ini. Jadi kalau orang ngomong yang memerdekakan negara kita itu siapa? Ini kalimatur riddah, kalimat murtad ini. Istihza bihin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara kitab ya, dulu tuh pernah banyak orang yang mengira kita harus seperti Nabi Muhammad dalam pemahaman Rasulullah diajak diam. Kenapa kita harus marah? Ini tafsir yang salah. Jadi begini, kalau Rasulullah dihina, diam, itu hendaknya ketika kita dihina kita harus diam. Kita jadi Rasulullah. Bukan ketika Rasulullah dihina diam, apalagi kita harus lebih diam. Itu salah, enggak begitu. Rasulullah dihina diam. Kalau ada orang menghina kita, jadilah engkau seperti Rasulullah. Bukan ketika kita melihat Rasulullah dihina kita diam. Rasulullahnya aja diam, kok kita ngapain marah? Untuk apa kita marah? Rasulullah dihina kok diam. Untuk apa kita berekspresi? Rasulullah dihina kita diam. Ron, tolong ambilkan apa? Air. Jadi ketika kita melihat orang yang pemikirannya seperti itu, ini orang yang mafhum mukhalafah, pemahamannya terbalik. Rasulullah pernah membiarkan orang Badui kencing di mihrabnya. Kencing di mihrabnya. Dikencingi mihrabnya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan diganggu. Sayyidina Umar sudah menghunuskan pedangnya, sudah mau dikeluarkan. Pedangnya masih Umar. Sebentar. Para sahabat sudah ada Sayyidina Hamzah sudah mau berdiri, sudah mau dihajar ini orang. Sebentar, sabar. Jangan. Sebentar ya. Sudah selesai, sudah. Nabi Muhammad yang ambil embernya sendiri dan Rasulullah yang membersihkan sendiri bekas air kencingnya tadi. Itu Nabi Muhammad. Rasulullah pernah ditimpuki di Taif. Nah, ini semua itu bisa dicerminkan untuk diri kita ketika kita berdakwah. Paham? Ketika kita berdakwah, ada orang yang meludahi kita, diamlah. Ada orang yang melempari kita, diamlah. Ada orang yang sampai mengencingi kita, diamlah. Tapi jangan coba-coba engkau mengencingi Nabi Muhammad. Jangan coba-coba engkau menghina Rasulullah SAW. Itu yang berkaitan sama kita. Bukan kita menjadi seperti
orang yang pemahamannya salah. Rasulullah aja diam, kenapa kita harus marah? Ini salah juga. Karena pernah di zaman itu pernah ada seseorang, orang ini budak, perempuan budak. Ini di dalam riwayat yang berbeda. Dalam satu riwayat cerita ada perempuan budak. Perempuan budak ini punya anak namanya Ummul Walad ya. Jadi ada tuan kawin sama budak, bapak kawin sama budak, anaknya hurriyah, anaknya bebas, anaknya itu dikatakan Ummul Walad ya. Itu di dalam kitabnya Faraid dijelaskan gimana pembagian waris itu ada. Nah, walhasil Ummul Walad ini ibu anak ini itu beriman kepada Rasulullah. Lah si perempuan ini benci dengan Rasulullah, bencinya setengah mati. Begitu bencinya kepada Rasulullah, sedangkan si anak ini dalam keadaan buta. Anak ini buta. Jadi tiba-tiba si perempuan ini sukanya mencaci maki Rasulullah. Perempuan, dia dalam keadaan hamil. Perempuan ini dalam keadaan hamil, senangannya ngelong-ngelong Rasulullah. Sama dia ditusuk, dibelah perutnya. Sama si orang ditusuk, dibelah perutnya, patenya. Akhirnya kabar ini sampai kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tidak ada tuntutan bagi dia. Orang yang bunuh ini diacung jempol oleh Rasulullah. Paham? Itu bagi orang yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang belajar sing tenanan ya, ngaji sing tenanan. Jangan kita memahami sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Gak ketemu. Islam kita itu Islam yang menyenangkan, bukan seperti Islamnya mereka. Menyenangkan itu berarti kan sesuai dengan hawa nafsu tuh. Islam kita itu Islam yang boleh joget-jogetan ya. Islam kita itu Islam yang boleh ketemu yang bukan muhrimnya rangkul-rangkulan gitu ya. Nah, jahil murakkab ini orang bodoh ya begitu. Islam menyenangkan. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah penjaranya orang yang beriman. Namanya penjara, ada kenikmatan? Tidak ada. Huffatil jannah bil makarihi wa huffatin nar bisyahwat. Surga itu dikelilingi oleh yang dibenci oleh nafsu, sedangkan neraka itu dikelilingi oleh yang dicintai oleh nafsu. Pokoknya sing dibenci ambek nafsu mesti habis. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan selera syahwat kita itu insya Allah habis. Tapi segala sesuatu yang kadang kita senang, mengumbar syahwat, mengumbar hawa nafsu, itu jelek. Nah di dunia ini yang sing enak-enak ya dilarang kabeh. Sing enak-enak dilarang kabeh dunia ini. Apa kenikmatan yang dibolehkan di dunia ini? Tidak ada. Enaknya dunia itu tidur, makan, terus menikah ya. Orang yang hobinya mabuk mengatakan enaknya hidup itu ya mabuk ya. Kan haram kabeh. Turu kebablasan ya haram. Menikah, kawin maksudnya, bukan nikah kawin, bersetubuh. Itu orang akalnya waras mengatakan iya ini satu kenikmatan, betul. Tapi kalau bukan istrinya haram. Nah itu apa dunia ini yang enak? Tidak ada yang enak dunia ini. Apa yang enak? Tidak ada. Semua keterikatan dan semua selalu bersinggungan dengan nafsu. Kabeh di dunia ini selalu berseberangan dengan sesuatu yang kita cintai, yang syahwat cintai, begitu ya. La ilaha illallah. Idza tabarujal abdu faqad istakmala nisfuddin. Apabila seseorang itu menikah,
berarti dia telah menyempurnakan separuh keimanannya, nambah imannya. Falyataqillaha fi nisfil baqi, dan kini hendaknya dia bertakwa kepada Allah tentang sisa setengahnya. Nah, kita sebelum menikah gak dua iman ya. Jangan ngaku punya iman kalau belum menikah. Nikah dulu baru tahu apa itu arti iman. Nikah setengahnya tanggungan kita. Kalau kita menikah full imannya, ya nggak terasa. Jadi enaknya dunia ya, enaknya dunia itu Allah menciptakan iblis itu enaknya dunia. Kenapa kok Allah menciptakan iblis? Kenapa Allah kok menciptakan hawa nafsu? Kenapa Allah kok menciptakan syahwat? Kenapa Allah kok menciptakan kemaksiatan? Kenapa Allah kok menciptakan musuh? Kenapa Allah kok menciptakan sesuatu yang diharamkan? Kok nggak semua halal? Kenapa Allah kok menciptakan angan-angan? Kepingin nikah, kepingin niki. Kenapa? Agar kita bisa hidup di dunia. Definisinya begini. Kalau kita sholat, imannya penuh, tanpa ada godaan, hambar. Nikmatnya ibadah, kita melawan nafsu. Nikmatnya dakwah ketika ada orang yang memfitnah. Kalau seumpama kita dakwah, nggak ada orang yang memfitnah, nggak ada orang yang ganggu, lemes kita, lemes. Kita di majelis nggak ada orang yang fitnah, lemes. Nggak ada orang yang memusuhi, malas kita. Begitu ada orang yang memusuhi, ada yang fitnah, semangat kita. Kita buktikan kita nggak seperti yang mereka tuduhkan, ada semangat. Subhanallah. Termasuk kalau kita di dunia ini Allah tidak menciptakan syahwat, maka berbahaya, nggak ada kehidupan ini. Karena Allah cuma memberitahukan di dunia ini ada Al-Quran. Di dunia ini ada Al-Quran, dan Al-Quran menjanjikan kita akan masuk surga. Kalau tanpa diisi dengan nafsu, kita semuanya stres, Pak. Stres kita semua. Stres kita. Orang itu pasti di dunia ini pengen kemana? Tempat yang enak, tempat yang nyaman, tempat yang indah. Pasti itu, nggak ada yang enggak. Ada di dunia ini orang yang berpikir, saya daripada di rumah yang bagus, mending di pinggir jalan aja, jadi tunawisma, jadi gelandangan aja. Ada orang kayak gitu? Nggak ada. Sedangkan kita di dunia ini gelandangan semua kita. Kita gelandangan semua. Rumah kita di akhirat, di surganya Allah nanti itu. Nah, kalau kita tidak diberikan syahwat, angan-angan, kita akan stres. Contohnya begini. Malam ini kita akan malam ini Allah memberikan kabar kepada kita. Misalnya, malam ini Anda mau saya kasih rumah yang paling bagus di Tuban, tapi syaratnya rumahmu itu tinggal, mobilmu juga tinggal. Sudah saya sediakan pembantu 10, saya sediakan rumah mewah, saya sediakan mobil, saya sediakan segala macam. Kira-kira bengi aku iso turu ora? Akal sehat loh ya. Mungkin di antara kalian rumahmu tinggal, Anda mau diganti rumah yang mewah dengan 10 mobil pelayan dengan fasilitas, dan di situ ada berkarung-karung emas. Kira-kira iso turu ora? Iso turu? Ora percaya kalau iso turu. Bisa tidur kita? Tidak bisa. Begitu juga dengan kita diberikan kabar setelah engkau mati engkau akan masuk surga. Kalau kita nggak dikasih syahwat oleh Allah, nggak ada kehidupan ini. Nggak ada, kehidupan ini nggak ada. Makanya dikasih iblis agar kita punya angan-angan, agar kita punya cita-cita, punya keinginan adanya kehidupan. Ini karena adanya iblis. Kalau nggak ada iblis, nggak ada syahwat, nggak ada pendorong ingin memiliki sesuatu, ingin membenahi sesuatu, ingin meluruskan sesuatu, itu karena adanya syahwat. Jadi Allah menciptakan syahwat sendiri itu rahmatnya Allah. Allah menciptakan iblis, rahmat itu. Anda pikir kutukan? Tidak, rahmatnya Allah iblis itu. Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sesuatu murka, tidak, semua rahmat.
Pikirlah, kalau ada orang memfitnah kita, rahmatnya Allah itu. Ada orang mencaci kita, rahmatnya Allah. Ada orang memusuhi kita, rahmatnya Allah. Jangan berpikir itu musibah, ya Allah kok ada orang memusuhi kita. Jangan kita berpikir itu kenapa majelis ini kok difitnah terus, majelis ini kok dimusuhi terus. Itu rahmatnya Allah yang pertama untuk menghapus dosa kita. Mungkin ketika kita berdakwah ada sombongnya, mungkin ketika kita berdakwah ada bangga dirinya, mungkin ketika berdakwah ada tendensi dunia, ingin dipuji orang. Dengan orang memfitnah kita, Allah angkat dosa-dosa yang kita lakukan di dalam dakwah tersebut untuk mensterilkan pahala kita di depan Allah. Jadi kalau ada orang musuhi kita, ada orang memfitnah kita, itu rahmatnya Allah. Jangan kita berpikir orang ini, ayo kita lawan. Tidak perlu. Sudah keharusan orang berdakwah itu punya musuh, itu sudah wajib. Jangankan kita, Rasulullah itu orang yang paling indah matanya. Rasulullah orang yang paling bau harumnya, yang paling bau harumnya yang paling wangi adalah Rasulullah. Yang paling indah suaranya adalah Rasulullah. Yang paling luhur akhlaknya adalah Rasulullah. Yang paling indah merdu suaranya adalah Rasulullah. Itu aja ada Abu Lahab, Abu Jahal. Makanya kalau di dunia ini ada abu-abu yang lain ya nggak apa-apa gitu loh. Paham? Saya kira anak Abu Janda, berarti anak saya ini. Itu tidak apa-apa, harus ada orang kayak begitu. Nah, tokoh-tokoh Abdullah bin Ubay, ya wujudnya kan Abu Janda ya. Abdullah bin Ubay sekarang. Itu tokoh munafik, itu kan kudu ono. Nah, kalau tidak ada, nggak bergerak ini dakwah ini. Harus ada. Kalau kita nggak mau punya musuh di dunia ini, hanya satu kegilaan ya, orang sinting ya. Menurut saya orang kalau sinting benar-benar gila. Itu dia berupaya gimana semua orang ini senang sama dia. Gimana caranya semua orang itu cinta kepada dia. Itu orang sinting itu. Enggak mungkin kita jalan lurus pasti ada yang enggak senang. Kita jalan sama merayap, ngesot, ya mesti ono sing ngelokno. Enggak mungkin. Kita di dunia, hidup di dunia ini dicocoki sama semua orang itu enggak mungkin. Mustahil itu. Jadi kalau ada orang yang nggak cocok dengan kita, santai aja. Nggak perlu kita sibuk, Wah orang ini, ayo kita nggak perlu. Yang perlu ini adalah introspeksi diri. Bagaimana keikhlasan kita kepada Allah? Bagaimana ketawaduan kita, rendah hati kita, kebersihan hati kita ini bagaimana? Itu yang perlu diurusi, bukan kita ngurusi orang lain. Nabi Muhammad kayak begitu, suaranya Rasulullah, ya Allah, wajahnya tidak ada yang bisa mengalahkan Rasulullah. Posturnya Rasulullah sampai dikatakan oleh Sayyidina Aisyah, diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah itu perutnya six pack. Ya, perutnya Rasulullah itu six pack. Jadi diriwayatkan dalam hadis itu bahwa perutnya Rasulullah itu seperti batu yang bertumpuk. Bagaimana bentuk dadanya Rasulullah, bidang dadanya, lengannya, bibirnya, indah Rasulullah. Seperti itu. Jadi segala sesuatu jika ada yang menimpa diri kita tergantung bagaimana prasangka kita kepada Allah. Jangan kita berprasangka buruk kepada apapun juga. Husnudzon. Kalau kita berprasangka baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita berprasangka buruk, maka engkau akan menikmati sesuai dengan prasangka buruk di hatimu kepada yang mentakdirkan kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'alamana masyukhuna wa 'alamana wa Nabi Muhammad bin Ali wa Abdul wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. عليهم ولا الضالين